Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak. Nah, kali ini kita akan belajar materi pembelajaran di kelas 5, yaitu tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Tujuan pertama adalah kalian harus dapat mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua adalah kalian harus dapat menguraikan peredaran darah manusia. Dan yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan tentang pengertian pantun dengan kata baku yang benar. Yang keempat, kalian bisa menelaah bagian-bagian pantun dengan tepat. Berikutnya adalah menyimpulkan ciri-ciri pantun dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus dapat membuat pantun tema tertentu dengan benar. Mari kita mulai organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Kita belajar satu-satu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan memperhatikan video berikut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Apakah itu jantung? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana cara kerja jantung? Cara kerja jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Letak jantung di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemilihnya. Susunan pembentuk jantung terdiri atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung juga memiliki katup jantung. Katup jantung adalah sekat antara serami dan bilik, berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup jantung tugasnya untuk memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jantung memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah serambi kiri, yang kedua serambi kanan, yang ketiga bilik kiri, dan yang keempat bilik kanan. Setelah adik-adik melihat organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung, terus kita lanjutkan adalah organ peredaran darah yang kedua yaitu adalah pembuluh darah. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat video berikut ini. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ peredaran darah pada manusia yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Tahukah adik-adik, berdasarkan aliran darah, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh bali atau vena. Pembuluh nadi berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh bali berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ke jantung. Nah, tadi adik-adik sudah melihat video tentang pembuluh darah pada manusia. Nah, sekarang adik-adik pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan pembuluh darah dan apa fungsinya. Organ peredaran darah yang ketiga, yaitu apa? Paru-paru. Loh, kok paru-paru termasuk organ peredaran darah? Bukannya paru-paru itu alat pernapasan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Apakah itu paru-paru? Adik-adik sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan paru-paru? Iya, pintar. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, adik-adik tadi sudah belajar tentang sistem organ peredaran pada manusia dan beserta fungsinya. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak peredaran darah pada manusia itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Peredaran darah pada manusia itu ada 2. Yang pertama adalah peredaran darah kecil. Dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan peredaran darah kecil dan apa juga yang dimaksud dengan peredaran darah besar? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, menuju ke arteri pulmonalis, dan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Darah yang mengandung oksigen akan dibawa menuju ke vena pulmonalis. Terakhir,
darah tersebut akan menuju ke serambi kiri. Nah, adik-adik tadi sudah melihat videonya, sekarang tahu pastinya apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil. Sekarang kita akan menuju ke peredaran darah besar. Apakah itu peredaran darah besar? Adik-adik pasti ingin tahu kan? Mari kita lihat video berikut ini ya. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari darah yang mengandung oksigen yang berada di jantung. Secara rincinya, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri yang menuju ke arteri besar atau aorta dan mengalir ke arteri. Dari arteri, nanti darah akan ditransferkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan melewati vena. Dan nanti terakhir, darah akan menuju ke serambi kanan pada jantung. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video peredaran darah ya. Nah, adik-adik sekarang bisa menyimpulkan apa toh itu yang dimaksud dengan peredaran darah kecil dan apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar. Jangan lupa kalau menyimpulkan pakai buku catatan ya, biar nanti tidak lupa. Adik-adik tadi sudah belajar tentang peredaran darah pada manusia. Kali ini kita lanjutkan untuk belajar tentang pantun. Ingat tujuan pembelajaran kita tentang pantun tadi? Apa tuh pantun itu? Ada yang tahu adik-adik? Ya, benar. Pantun merupakan puisi lama yang memiliki 4 baris yang terdiri dari sampiran dan isi. Nah, pertanyaannya gini, manakah sekarang sampirannya, manakah sekarang isinya? Untuk mengetahui kedua hal tersebut, adik-adik harus tahu ciri-ciri pantun dan unsur-unsur pantun. Yuk kita simak pantun berikut ini ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang unsur dan ciri-ciri pantun. Adik-adik bisa membaca ya pantun berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Dari pantun tersebut, mari kita bersama-sama mencari unsur dan ciri-ciri pantun. Yang pertama, berdasarkan barisnya, pantun terdiri dari 4 baris. Adik-adik bisa menghitung ya. Jadi, ciri pantun yang pertama adalah pantun terdiri dari 4 baris. Bila mana berdasarkan suku katanya, coba adik-adik hitung suku kata setiap barisnya. Baris pertama berjumlah 10, kedua 10, ketiga 10, keempat 10. Maka unsur dan ciri berikutnya adalah tiap barisnya memiliki 8-12 suku kata. Ciri yang ketiga adalah berdasarkan bagiannya. Pantun berdasarkan bagiannya dibagi menjadi 2, yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama berisi sampiran dan 2 baris terakhir adalah isinya. Unsur dan ciri terakhir adalah rima dan saja. Adik-adik bisa melihat suku kata terakhir. Kalimat pertama berbunyi ur sama dengan kalimat yang ketiga. Anggap aja itu adalah a. Dan bunyi akhir kalimat kedua adalah an sama dengan bunyi akhir kalimat keempat. Anggap saja itu adalah b. Berarti pantun memiliki rima atau saja a, b, a, b. Atau bisa juga bersaja a, 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 a. Adik-adik tadi udah belajar tentang peredaran darah pada manusia dan pantun. Ada apa saja di peredaran darah pada manusia tadi? Ya, betul. Adik-adik telah mengenal tentang organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Dan peredaran darah manusia itu ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sedangkan di pantun tadi, adik-adik sudah tahu apa pengertian dari pantun, serta unsur dan ciri-ciri pantun. Baik adik-adik, pembelajaran kita cukupkan sekian. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.